Pada tahun 1950-an, Korea Selatan mengalami masa transisi demografi, di mana pada masa itu Korea Selatan mengalami penurunan tingkat kelahiran. Yang semulanya angka kelahiran adalah 6,3 per wanitanya pada tahun 1960 menjadi 2,2 per wanitanya pada tahun 1985. Penurunan angka fertilitas tersebut menyebabkan perubahan struktur umur penduduk, di mana proporsi anak-anak mengecil, sedangkan jumlah dan proporsi usia produktif meningkat. Dari momen inilah muncullah potensi pertumbuhan ekonomi yang membuat Korea Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 6,7% dari tahun 1960 hingga tahun 1990. Dalam istilah kependudukan, fase ini dikenal dengan sebutan bonus demografi. Menurut Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa dikenal dengan United Nations Population Fund, bonus demografi atau demographic dividend adalah potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akibat perubahan struktur umur penduduk, di mana proporsi usia kerja antara 15 sampai 65 tahun itu lebih besar daripada proporsi usia non-produktif, yaitu 0 sampai 14 tahun dan di atas 65 tahun. Kondisi ini dapat terjadi ketika angka kelahiran dan kematian pada suatu negara mengalami penurunan, dan usia produktif bisa hidup lebih lama sehingga dapat memunculkan potensi pertumbuhan ekonomi. Mudahnya, bonus demografi adalah momen di mana usia produktif mendominasi di suatu negara. Ketika anak-anak mudanya banyak, maka potensi produksi akan meningkat. Ketika potensi produksi akan meningkat, maka potensi pertumbuhan ekonomi pun juga akan meningkat. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa bonus demografi di Indonesia diproyeksikan akan terjadi antara tahun 2030 hingga tahun 2040. Pada momen ini adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk memanfaatkan jendela peluang atau window of opportunity. Pada tahun 2030 nanti, proporsi usia 15 sampai 65 tahun atau usia produktif di Indonesia akan mencapai angka 68,1%. Artinya ada bahwa lebih dari 200,96 juta jiwa usia produktif yang ada di Indonesia. Itu merupakan jumlah yang sangat-sangat luar biasa. Bayangin aja ada sekitar 200 juta lebih pemuda seperti kita ini, dan pemuda-pemuda tersebut memiliki kualitas di bidang masing-masing. Akan semaju apa negara kita di masa yang akan datang? Tapi kita jangan cepat terbuai dengan istilah bonus demografi tersebut. Alih-alih menjadi bonus, fenomena tersebut bisa justru berbalik menjadi bencana demografi. Seperti yang dikatakan Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo dalam pidatonya pada Hari Keluarga Berencana 2015 lalu, bahwa bonus demografi itu ibarat pisau bermata dua. Di sisi lain adalah berkah ketika kita dapat memanfaatkannya, dan di sisi lain adalah bencana ketika kita tidak dapat mempersiapkan sumber daya manusia dengan baik. Dan inilah yang terjadi pada negara Brazil dan Afrika Selatan. Alih-alih menjadi bonus demografi justru berbalik menjadi bencana demografi bagi mereka. Figures released Friday show the economy shrank 1.9% in the second quarter, making it official. Brazil is in recession, and it's forecast to last 2 years. Ledakan jumlah penduduk produktif tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Akhirnya jumlah pengangguran pun meningkat dan resesi ekonomi pun terjadi. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan mengalami hal yang sama? Apakah kita siap menyongsong bonus demografi ini? Jawabannya adalah tergantung apa yang kita lakukan sekarang sebagai generasi muda. Ada sebuah survei yang dilakukan oleh Good News from Indonesia atau GNFI pada bulan Juli hingga Agustus 2020 lalu, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar optimisme generasi sekarang dalam memandang Indonesia ke depannya dalam berbagai aspek kehidupan. Survei ini menyatakan bahwa 3 dari 5 aspek kehidupan yang diteliti menyatakan angka net index di angka 50%. Artinya, generasi sekarang masih memiliki optimisme yang tinggi dalam memandang Indonesia ke depannya. Namun jelas, semua survei dan teori tersebut hanyalah sebatas angka dan tulisan tanpa adanya peran nyata yang kita lakukan sebagai generasi muda. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk mempersiapkan semua itu? Terkadang kita semua juga bingung bagaimana cara kita memulai semua ini. Karena aku yakin kebanyakan dari kita menjadikan kebingungan tersebut sebagai alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Aku pernah bertanya kepada seorang teman berceritaku di dalam organisasi, namanya itu Bang Dodi, tentang bagaimana cara atau langkah awal kita sebagai generasi muda dalam menyongsong Indonesia yang akan datang. Dan yang aku simpulkan bahwa kita dapat memulai semua itu dari hal yang paling mendasar, yaitu mengenali diri kita sendiri.
Ketika kita sudah mengenali diri kita dengan baik, maka kita akan tahu potensi apa yang ada dalam diri kita. Ketika kita sudah mengetahui potensi apa yang ada dalam diri kita akan tahu arah dan tujuan apa yang akan kita tempuh ke depannya. Dan ketika kita sudah tahu semua tujuan dan arah yang akan kita tempuh ke depannya, maka kita bisa mengetahui kontribusi apa yang kita bisa berikan untuk Indonesia yang akan datang. Dan tentu bonus demografi bukanlah milik orang-orang atau golongan tertentu, tapi adalah panggung bagi kita semua, para pemuda yang ada di Indonesia. Ketika kamu memiliki passion, minat, ataupun bakat dalam bidang tertentu, baik itu dalam bidang game, seni, olahraga, musik, organisasi, public speaking, akademik, atau lain sebagainya, maka tekunilah dan dalami, dan berilah yang terbaik pada bidang tersebut. Hingga kamu dapat menginspirasi banyak orang atau membawa nama Indonesia di panggung dunia, atau bahkan kamu dapat menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan di masa yang akan datang. Cobalah mulai bangun, bergerak, dan lihatlah ke dalam dirimu. Apa yang bisa kamu perbaiki dari dirimu hari ini? Kamu dapat memulainya dari hal-hal kecil yang ada di sekelilingmu, karena hal-hal kecil tersebutlah yang akan membawamu ke pencapaian yang lebih besar selanjutnya. Seperti yang dikatakan oleh William McRaven, seorang yang dulunya adalah Laksamana Angkatan Laut Amerika Serikat, bahwa ketika kamu ingin mengubah dunia, maka mulailah dengan merapikan kasurmu. So if you want to change the world, start off by making your bed. Dan pastinya semua itu harus dilakukan secara istiqomah dan terus-menerus. Kalau kata Bang Fatur itu, konsistensi adalah syarat mutlak untuk merubah pekerjaan-pekerjaan kecil menjadi pencapaian yang besar. Mungkin video ini sudah cukup panjang, intinya pada video ini aku hanya ingin mencoba berbagi suatu hal kepada teman-teman semua. Bukan berarti aku telah sempurna mengimplementasikan semua yang telah aku katakan. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Jika teman-teman memiliki pendapat ataupun perspektif yang berbeda, mungkin bisa di-share di kolom komentar. Aku sangat senang bisa berdiskusi dan saling bertukar pikiran bersama teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat, tetap berkarya, sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Aku Muhammad Zahir Baitul Latif dan terima kasih.